Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sesi kedua Ustadz Muslim baru sampai. Beliau ngisi kajian juga di manasik umroh kali ini karena ada keberangkatan bulan ini dan bulan 3 awal Ramadan. Beliau baru nyampe di travel. Kita lihat kajian beliau. Dan pertama adalah niat, karena niat itu adalah yang bisa mewujudkan keinginan. Ada yang nggak ingin umroh di sini? Ada. Nah, semuanya enggak. Keinginan itu dikatakan setelah ingin kemudian diusahakan. Ada orang yang mau sholat subuh, tapi begitu datang subuh yang ditarik selimut, ya kan? Bisa? Nggak bisa. Tapi yang digerakkan adalah kaki dari tempat tidurnya. Selimutnya disingkirkan dulu, kemudian dia melangkah. Kalau katanya, oh ternyata nggak bisa melangkahnya, dia harus melangkah. Oh nggak bisa melangkah, minta tolong sama anaknya, ya kan Bu? Sama juga orang yang umroh, Ustaz nggak mampu. Oh ada caranya, ada. Apa? Pertama Bu katanya baca surah Al-Ikhlas setiap sholat. Nggak bisa juga baca surah Al-Fatihah, nggak bisa juga baca surat tanah, ya, baca surat yang kira-kira itu kemudian bisa untuk berangkat umroh. Enggak bisa aja. Tapi yang dikatakan adalah doa. Setelah doa, ya kan, doa nah, setelah doa dikatakan kalau kita melihat keajaiban beberapa orang yang doa, dikatakan banyak orang yang tidak mampu tapi kemudian bisa, ya Bu ya, mampu. Kemudian selain doa apa? Belajar. Gak ada, dikatakan dalam Islam itu tidak ada satu praktek ibadah kecuali dengan belajar kemudian pasti dimudahkan. Pasti Bu. Boleh cerita pribadi kan? Kalau pribadi juga, saya waktu itu sekitar di 2012 udah tamat kuliah, pingin haji. Saya bilang saya harus haji. Nggak ada uangnya, mencari uang di mana, kuota kalau daftar berapa tahun selanjutnya, sekarang sampai ada 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun kan. Doa pasti, asal sholat itu, asal melakukan ibadah itu, kemudian doa ya Allah supaya berangkat haji. Tapi kemudian saya tahu bahwasanya kuncinya dalam Islam itu, kalau kita berilmu pasti Allah memudahkan untuk dipraktekkan. Sholat kalau udah tahu caranya maka dituntut untuk praktek. Zakat tahu ilmunya harus dipraktekkan, semuanya nggak ada. Sampai bahkan dikatakan cerai dalam Islam, kita belajar cerai bukan dimudahkan untuk bercerai, bukan, tapi itu terjadi harus dipraktekkan. Biarpun itu menyakitkan, tapi cerai itu, talak itu ketika kita dicerai dengan suami kita, maka mau nggak mau jalan itu harus ditempuh. Masa idahnya, kemudian berapa kali baliknya, kemudian urutnya, itu harus dipraktekkan. Gak ada dalam Islam itu satu ilmu pun hanya untuk pengetahuan. Itu harus dipraktekkan. Kemudian saya pikir, maka saya apa ya? Saya harus ke perpustakaan belajar tentang apa? Belajar tentang haji. Tapi setelah itu, alhamdulillah, saya kemudian diundang Raja Salman waktu itu. Raja Abdullah bukan Raja Salman, Raja Abdullah waktu itu. Kemudian saya diundang dari kenegaraan, diundang saya di antara seluruh Indonesia itu cuma 90 orang, salah satunya saya. Kenapa? Saya nggak ada kemudian niat saya daftar pakai uang, daftar enggak ada, karena nggak ada uang, ada posisi nggak ada uang. Mau ikut kuota juga nggak bisa. Tapi apa? Doa kemudian belajar. Jadi ibu kalau katanya udah doa emang beneran? Yakin udah doa belum kan? Yakin. Oke. Jadi guys, Ustadz Muslim ini dia selaku pegawai pusat di travel kita. Jadi beliau ini adalah Ustadz Muslim ini selaku pegawai pusat dari travel kita, Sadar Group. Kemudian usaha.
Usahanya apa yang dilakukan? Karena seluruh kegiatan dalam ibadah itu yang dinilai adalah usaha. Contoh ya, ada satu penzina. Dikatakan penzina itu dia WTS. Kalau kita kan di sini pakai jilbab, ngaji, wirid, kemudian ibadah kan. Kalau kita ada yang bilang penzina itu, ya Allah, penzina punya bos itu kemari kan? Karena pekerjaannya bukan baik. Tapi kemudian dikatakan penzina itu biasanya WTS ini ketika jalan jumpa anjing yang kehausan. Anjing apa, binatang apa yang najis kan? Saking kasihannya seorang wanita tunasusila ini, WTS ini, penzina ini, kasihan lihat anjing yang kehausan begitu sangatnya. Dikatakan dalam hadis yalhad yakulu thara, yaitu menjulurkan lidahnya saking kehausan makan debu-debu. Maka kemudian apa yang dilakukan? Ambil sepatunya, cari air, kemudian diambil air, kemudian diminumkan. Jadi proses kasihannya, niatnya ini kasihan lihat anjing, kemudian dia ambil. Enggak hanya sekedar dikasihannya anjing, malah kadang-kadang kita tentang kan, ya Allah anjing dikasihannya lah, kan? Dia enggak, dikatakan ada niat di hati melihat kasihannya ini, kemudian dia ambil sepatunya karena nggak ada ember, nggak ada top, kemudian ambil dikasih minum. Maka dikatakan ketika dia mati, maka kemudian malaikat yang mengangkat ruhnya ingin angkat kemana? Surga. Dikatakan dia ibadah, enggak. Dia berzina, iya. Dia berdosa, iya. Tapi kemudian dia punya niat, kemudian dia berusaha. Udah banyak ibadahnya enggak? Tapi ada usaha yang dilakukan biarpun tidak menjadi orang yang soleh. Sama juga niat, ibu dikatakan niat berangkat umroh ke tanah suci. Ada niat, ada doa, ada usaha, ada. Belum. Udah berusaha nabung 1.000, belum. Berusaha nabung 2.000, belum. Maka pertanyaannya cuma niat toh. Ya, kalau ditanya mau masuk surga yang mana? Firdaus al-A'la kan? Sudah ada kerjanya. Kayaknya masih gara-gara belum kan? Makanya dikatakan niat itu cukup sementara waktu, tapi harus ditingkatkan, harus berusaha. Oh nggak apa-apa, datang aja kantor ini tanya, Ustadz kayak mana prosesnya? Ustadz boleh nabung nggak? Berapa tahun? Boleh. Ditanya, kita nih di sini bu, di sini bukan mencari kopi keuntungan saja. Kita berusaha bagaimana memudahkan kaum muslimin, kaum musliman itu agar berangkat ke tanah suci. Ibu, tanah suci itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dijelaskan bahwasanya tempat yang diberkahi tanah di dunia ini Tanjung Merawa ada. Ibu pernah baca Al-Quran bahwasanya ketika diberkahi tanah yang paling diberkahi Allah Tanjung Merawa ada. Hadis ada. Yang paling diberkahi itu di mana? Tanah haram. Mana itu salah satunya? Maka dengan Madinah. Menunjukkan orang yang bisa menginjakkan kaki ke sana. Ibu, tempat kita kan masing-masing rumah. Rumah itu adalah daerah privasi kita kan. Kira-kira ada ibu hendak bilang pengumuman bapak-bapak yang maling, kalau bisa datang ke rumahku, ada kan? Ada. Atau ini preman, kalau bisa sering datang ke rumahku, ada? Enggak kan? Tapi kalau orang yang mulia datang ke rumah kita, kita merasa bangga. Teman yang sudah lama nggak jumpa, gitu kita datang, undang dia datang, kita merasa bangga. Kenapa? Karena dia orang yang kita cintai datang ke rumah kita. Sama juga ketika kita berangkat melangkahkan kaki, punya niat, kemudian menabung, Allah akan lihat. Kenapa? Dia mau jadi tamu Allah di tanah suci. Menunjukkan orang yang bisa ke tanah suci melangkahkan kakinya bismillah sampai ke tanah suci, menunjukkan dia adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita aja maling kalau datang itu lewat mondar di depan rumah, Pak, hati-hati Pak, yang maling, ya kan? Janganlah sempat dia berhenti depan rumah, mungkin parah udah kita pegang kan, ya kan? Menunjukkan kita aja gak ridho. Kalau kita panggil berarti kita ridho.
Tamu yang kita bawa masuk ke rumah adalah orang yang paling kita sukai. Apalagi dikasih makan. Kalau bisa udah dalam sini, kan? Sama juga Allah. Kalau Allah undang Bapak Ibu sekalian bisa melangkahkan kaki ke tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah, berarti menunjukkan ibu dan bapak semua adalah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu bukti. Itu bukti. Kalau kira-kira kata Allah, kata Rasulullah, kalau mau masuk surga harus ke Makkah, berarti kita ke sana. Mau? Kita harus sekuat tenaga untuk ke sana. Kenapa? Karena satu dikatakan di Madinah dikatakan ada namanya Jabal Uhud. Kata Rasulullah, nuhibbu wa yuhibbuna, bahwasanya Jabal Uhud itu dia mencintai kami dan kami juga mencintainya, menunjukkan Jabal Uhud itu dikatakan adalah gunung yang berada nanti di surga. Satu dikatakan ada gunung, ketika kita lihat gunung, oh ya Allah, ini gunung ini adalah nanti kalau aku di surga aku akan melihatnya. Yang kedua dikatakan adalah Raudhah. Raudhah itu di Masjid Nabawi. Bagi orang yang berumrah ataupun kita yang punya, nanti perhatikan ketika masuk Raudhah, kata Ibnu Qayyim, orang yang bisa masuk ke Raudhah di dunia, maka dia akan dimudahkan masuk Raudhah di surga kelak. Jadi ini bentuk jaminan. Dikatakan orang yang masuk Raudhah itu yang sempit, yang beribu-ribu orang, jutaan orang berusaha untuk masuk, yang dengan gantian, ya kan, dengan gantian itu biarpun cuma 5 menit, maka kata Ibnu Qayyim, maka dia akan dimudahkan masuk di taman surga di dunia ini, pasti dia akan nanti masuk karena sudah masuk. Ibu belum lagi ketika kita sholat Allahu Akbar di Raudhah itu, ternyata ketika kita sujud di situ, Rasul dulu pernah meletakkan keningnya sama, tempatnya sama. Bu, kenapa sih? Kadang-kadang ada suami atau anak yang meninggal, kita lihat fotonya, kita katakan ya Allah, suami dulu ya, sampai kadang-kadang nangis. Kita katakan ya Allah, bapak aku dulu, ya Allah, anakku dulu ini, sekarang dia udah tiada, ya kan? Masih melihat fotonya. Kenapa kita yang dikatakan umat Muhammad cinta kepada Rasulullah, ketika kita meletakkan kening di mana Rasulullah pernah meletakkan keningnya, kita nggak merasa senang. Ya kan, Bu? Belum lagi dikatakan ada beberapa di Raudhah itu namanya ustuana. Ustuana itu tiang. Ada namanya ustuana tu Asirrah. Ada namanya ustuana tu Aisyah, tiang yang namanya Aisyah. Ada nanti di mana kalau ketika Raudhah itu dilihat di atasnya itu ada baca ustuana tu Aisyah, ustuana tu, dan tulisan-tulisan. Uswatu Aisyah itu kalau Rasul siap sholat wajib, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia capek, maka menyandarkan punggungnya di tiang yang dekat dengan antara mimbar Rasulullah. Nah, kalau kita sampai ke sana, kita juga menyandarkan, ya Allah, kita merasa ya Allah, Rasul dulu pernah menyandarkan badannya, punggungnya di situ tempat yang sama ya. Jadi mudah-mudahan kita merasa ya Allah, Rasul saja pernah di sini menyandarkan punggungnya, menunjukkan kita juga mudah-mudahan sama bersama dengan Rasulullah SAW. Dan juga banyak hadiah yang lain, kemudian agar kemudian kita bagaimana khusyuk. Belum lagi dikatakan kalau sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ketika sholat Allahu Akbar, satu sholat di sini, maka di sana pahalanya 100.000 kali sholat. 100.000. Jadi kadang-kadang sholat subuhnya kadang-kadang kita malas, sholat tahajud kadang-kadang Ustaz aku bangun tengah malam jam 2, tapi cuma pipis, ya, saya tidur lagi. Itu kalau kita sholat di sini yang dengan susahnya kita mengatakan Allahu Akbar, Allah masih ngantuk Ustaz. Gitu kita melaksanakan sekali saja di sana, maka dibandingkan dengan 100.000 kali sholat. Dalam riwayat lain dikatakan 1000 kali.
Jadi bayangkan 100.000 itu kalau kita satu hari dan satu malam kita melakukan sholat tahajud sekali, berarti dibutuhkan sekitar 100.000 hari. Kalau kita memperbanyak sholat di sana, maka pahalanya juga lebih banyak. Kalau kata Rasulullah SAW, orang yang setiap membaca satu ayat bu, alif lam mim, satu ayat kan, atau qul huwallahu ahad, ya kan, maka dikatakan akan naik derajat surganya sekali. Derajat surganya sekali. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih dikatakan setiap orang yang membaca satu ayat selesai qul huwallahu ahad, maka naik level surganya. Kalau kita di sana baca qul huwallahu ahad, berarti menunjukkan kata para ulama naiknya itu bukan satu, berapa? 100.000. Derajat surganya levelnya tinggi. Maka beruntunglah orang yang mau ke sana, yang sudah dijadwalkan, berarti bukan Allah lebih sirna, ya kan? Jadi menunjukkan, dikatakan bahwasanya panggilannya cukup besar, ya Bu ya. Itu saja mungkin tadi tanya jawab saja. Tanya jawab yang mau bertanya silakan Bu, nanti mungkin dibuat jadwal lanjutan untuk supaya lebih paham. Saya katakan bukan berarti orang yang sudah mau berangkat itu dia harus belajar, enggak. Saya katakan biasanya pasti orang yang sudah paham ilmunya pasti akan dimudahkan oleh Allah untuk mempraktekkan. Jangan tanya bagaimana caranya aku punya uang, Ustaz. Enggak, Ibu, satu cerita. Terakhir sebelum Ustaz dijawab. Imam Ahmad, ini sering saya sampaikan. Imam Ahmad itu kan dari Imam 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad dikatakan ketika sholat maghrib, ketika dia sholat di masjid Allahu Akbar, setelah salam doa, kemudian berdua mengatakan, aku terdekat ingin berangkat dari Madinah, dia tempat di Madinah, ke Irak. Jaraknya itu ribuan kilo. Antara Madinah ke Irak itu jalannya 1.500 kilo, ya kan? Tiba-tiba terdetak hatiku ingin berangkat ke sana. Mau ngapain nggak tahu. Ada satu kampung aku mau ke sana. Tahu tempatnya nggak tahu. Sehingga dia berjalan berbulan-bulan Imam Ahmad. Sampai di sana, sampai di kampung itu, di masjid, ya kan? Di masjid, sampai di sana sholat maghrib ikut berjamaah dengan ini. Dikatakan kemudian sholat isya. Waktu sholat isya, udah kecapean berjalan berbulan-bulan, kemudian dia tidur di masjid. Kata BKM katanya, Syekh ini bukan karena kenal dia imam besar, bukan. Ustaz Abdul Somad kenal Bu? Tahu? Karena ada Facebook, ada YouTube, ada TV kan? Kalau dulu nggak tahu, dikatakan Imam Ahmad, oh iya kami pernah dengar ada imam besar di Madinah, tapi nggak tahu orang yang mana. Bukunya tahu, tapi nggak tahu orangnya. Karena apa? Karena terlalu jauh. Maka dikatakan imam sampai di situ Imam Ahmad di masjid sholat isya bangun, kata BKM, Syekh nggak boleh tidur di masjid, dikeluarkan sampai ke teras. Sampai teras, BKM-nya pergi pulang ke rumah, Imam Ahmad golek lagi di teras. Sampai di teras, BKM-nya balik lagi, ini luar biasa, BKM-nya balik lagi ke masjid, ditengok ini, kemudian ditarik paksa keluar sampai pagar teras, keluar dari masjid. Di depan masjid ada kedai, kita bilangnya kios tukang roti. Bayangkan, kios tukang roti. Kemudian kata tukang roti itu, Pak sini, kamu saya lihat tadi diusir oleh BKM tidur di masjid sini. Tidurnya di tempat ini. Dia ngapain? Dia lagi ngadoni roti. Karena bisa mau jual. Kemudian diadon. Tapi setiap kali ngadoni itu, kata Imam Ahmad yang berbaring nengokinya dari tukang roti itu ngapain? Maka dia memecahkan telur. Dia mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allah. Kadang-kadang dia mengatakan Allah ya Rabb, berdoa. Gitu saja sepanjang dia mengadoni. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada tukang roti ini, wahai Tuan,
Dari tadi berjam-jam saya lihat kamu berzikir saja dan berdoa, kadang-kadang angkat tangan, kadang-kadang memberikan isyarat. Pertanyaannya, kata Imam Ahmad ini, nggak tahu tukang roti siapa yang ini. Pertanyaannya, semenjak kapankah kamu senantiasa berzikir kepada Allah? Katanya, kata dalam riwayat ini, usia tukang roti sama Imam Ahmad itu sebaya, dikatakan perkiraan 50 tahun usianya. Tukang roti mengatakan saya berzikir dan berdoa kepada Allah itu nggak putus-putus. Kalau saya senggang, perkiraan dari semenjak lajang. Jadi sekitar 25 tahun kan, kalau kita bilang nikah 25, sekarang umurnya 50, berarti sekitar 25 tahun berzikir doa. Terus kalau memang sebanyak itu kamu berzikir saja? Katanya iya. Kira-kira apa manfaatnya? Doa apakah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketika kamu angkat tangan doa? Katanya semua doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang belum satu. Dari semua doa yang diangkatkan tangannya, dia berdoa semuanya dijawab. Kecuali sampai sekarang itu yang dari dulu satu yang belum. Kata Imam Ahmad, apa yang belum? Aku mendengar di Madinah yang jauh, yang 1.500 kilo itu ada namanya imam besar, Imam Ahmad. Tapi karena aku ingin berjumpa dengannya dan belajar, ingin lihat mukanya sekali. Tapi karena aku nggak punya waktu, aku tiap hari buat kue untuk berikan makan anak dan istriku, aku orang miskin, kalau aku tinggalkan, siapa yang beri makan mereka? Maka sampai sekarang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ahmad? Dia mengatakan Allahu Akbar. Yang 1 bulan lalu ketika aku sholat, kemudian terdetak hatiku ingin berangkat ke Irak, satu kampung yang aku tahu nggak tahu ngapain. Katanya lapar jarran, sesungguhnya Allah telah menarik aku paksa kemana ke Irak. Aku nggak tahu ngapain. Ternyata untuk mengijabah doa siapa? Banyak kita doa untuk Allah berangkat umrah tuh. Kalau belum banyak yang besar. Karena jangan berpikir Ustaz aku nggak punya uang, Ustaz keluargaku susah semuanya, Allah Ustaz utangku banyak, udah keliling pinggang Ustaz, ya kan? Yang punya cara untuk mengijabah doa ketika ikhlas Allah. Jangan mikir susah, tapi adalah berbuat. Ustaz nggak apa-apa. Kadang-kadang mohon maaf Bu, ada kemarin itu supir gojek, ibu-ibu supir gojek kemari berangkat, nanti mau berangkat umroh. Ya Allah, ada tukang sampah, kadang-kadang saya berangkat sepak, apa kerja? Ustaz saya pemulung sampah, tiap hari ngumpul, nabung. Kalau ditanya berapa, ada orang yang punya mobil disuruh Pak berangkat, belum Ustaz, belum tua. Ada yang punya sawah banyak, ada yang punya sapi banyak, disuruh umroh Pak, aduh kayaknya belum Ustaz, masih belum suci hati ini. Emangnya ada orang yang dengan hatinya suci, yang terus ibadahnya terus, nggak pernah belok dia? Mana ada? Kecuali Nabi itu karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita luruskan niat yang pertama. Ya, luruskan niat, tekad itu dibulatkan, kemudian buktikan dengan usaha. Biarpun dikatakan Ibu, biarpun ketika nauzubillah min dzalik kita mati belum berangkat umroh, tapi kita udah menabung biarpun 1.000. Mengatakan, Ustaz, aku hari ini udah punya tekad niat, aku beli celengan, aku bilang tabungkan di situ biarpun 1.000. Mati udah dicatat amal. Bukan cuma niat, tapi apa udah ya Bu ya. Siap Bu hari ini? Siap? Ya, siap ya. Kita harus siap untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ibu rahmat. Demikian, mudah-mudahan ada tambahan dari Ibu Syafi'i. Kalau mau bertanya silakan Bu. Demikianlah bila terboleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ustaz Muslim Amal dan Ustaz Taufik Hidayat yang telah memberikan ilmunya. Semoga ilmu yang telah disampaikan kepada kita dapat kita
dan kita aplikasikan sehingga kita dapat mempraktekannya nanti di Baitullah saat melaksanakan ibadah umroh ini. Bu, karena waktu sudah mau memasuki waktu asar, jadi kita tutup sebelumnya ini. Oke guys, sekian dulu videonya. Bantu like, komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknis atau penyajian konsumsi atau di tempat ini. Yang kedua, kami memberikan buku dan rusak Al-Quran nanti satu-satu dapat. Nanti ada misalkan nonton di belakang.